Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mahasiswa manajemen rekayasa kelas ekonomi teknik. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai konsep ongkos dan bunga. Ya, jadi kalau sebelumnya kita sudah pahami bahwa ekonomi teknik ini adalah cara kita nanti untuk mengevaluasi sisi ekonomi dari sebuah proposal teknik, ya, maka konsep dasar atau hal pertama yang perlu kita pahami adalah jenis-jenis biaya itu seperti apa. Karena kalau kita ngomong evaluasi ekonomi pasti hubungannya sama nanti jenis-jenis biaya itu ada apa aja sih gitu, sehingga nanti kita bisa identifikasi semuanya. Termasuk dengan konsep bunga. Ya, jadi bunga menjadi faktor penting dalam sebuah analisis ekonomi. Ya, bunga ini nanti yang menentukan sebuah proposal ini layak tidak, itu salah satunya ditentukan oleh bunga juga, ya kan? Jadi ketika misalnya bunganya pas rendah, bisa jadi layak. Tapi ketika bunganya pas tinggi, bisa jadi nggak layak. Jadi kita perlu tahu dulu konsep bunga itu seperti apa. Oke, baik, kita akan share screen ya. Oke. Ya. Kita review dulu konsep ekonomi teknik. Nah, jadi evaluasi kinerja ekonomi itu membutuhkan 5 hal ini gitu yang penting ya. Jadi ini banyak terkait biaya nih. 1 sampai 3 itu terkait biaya. Apa aja? Yang pertama ini biaya yang muncul di awal. Nah, biaya yang muncul di awal disebut atau bisa kita sebut biaya investasi ya. Jadi kita perlu tahu dulu estimasi biaya investasi yang harus dikeluarkan saat ini. Kemudian yang kedua, biaya apa yang terjadi di tengah-tengah. Itu ya, ada awal, ada tengah, nanti ada akhir, seperti itu. Apa aja biaya-biaya yang muncul di sepanjang proses produksi atau sepanjang proyek. Ketika sudah berinvestasi di awal, kemudian pasti muncul konsekuensi biaya operasional dan perawatan selama masa umur proyek atau umur produksi itu, ya kan? Misalnya kita mau beli mobil, otomatis di awal ya kita mengeluarkan uang beli mobil. Kalau misalnya R3 200 juta gitu ya, keluar di awal 200 juta. Ini masuk ke biaya investasi. Terus biaya operasional dan perawatan. Ternyata bukan berarti kita keluar uang 200 juta, habis itu nggak keluar lagi kan selama 5 tahun misalnya umurnya. Ya, jadi selama umur 5 tahun itu keluar biaya operasional berupa apa? Bahan bakar, kemudian apalagi ya, terus perawatan gitu ya, kan perlu dirawat ya tiap tahunnya gitu. Kemudian ada nilai akhir, yang muncul di akhir ini adalah estimasi nilai sisa sistem atau mesin pada saat sudah mau diganti atau sudah tidak digunakan lagi. Ya, jadi di masa umur ekonomisnya mesin itu tuh harganya berapa kayak gitu. Misalnya mobil tadi R3 diproyeksikan buat 5 tahun, setelah 5 tahun tuh harganya jadi berapa, yang 200 juta tadi misalnya sekarang jadi berapa, 5 tahun kemudian misalnya jadi 80 juta misalnya. Ya, berarti nilai sisanya adalah 80 juta. Jadi nilai sisa ini adalah nilai akhir ketika mesin atau sistem itu sudah tidak digunakan lagi. Nah, kemudian yang keempat ini yang penting juga itu dari yang 3 ini adalah biaya, yang keempat ini adalah umur ekonomis. Ya, jadi kita dalam analisa ekonomi teknik ini penting banget tahu umur yang mau dianalisa itu berapa, gitu ya. Plus estimasi tingkat suku bunga.
Nah, ini sangat menentukan sekali. Oke, kemudian ya, jadi karena ekonomi teknik ini ditujukan untuk mengevaluasi dan membandingkan performansi finansial dari masing-masing alternatif proyek investasi terbaik, maka kita harus paham konsep biaya, kemudian memahami cara mengukur efektivitas ekonomi dari suatu alternatif proyek. Ya, ini ada beberapa terminologi biaya. Teman-teman sudah mengerjakan ya, saya sudah cek dan sudah mengembalikan semuanya ke Google Classroom kalian, silahkan dicek ya. Ini kita akan bahas lagi sekilas karena semuanya udah oke nih penjelasannya. Jadi ada life cycle ya, kalau bilang life cycle berarti siklus gitu ya. Jadi mulai dari awal, mulai mendesain, terus detail desainnya berapa, terus sampai ke operasional, sampai produk jadi, sampai disposal ya. Life cycle tuh mulai produk masih didesain sampai disposal, sampai selesai udah nggak dipakai lagi gitu ya. Itu adalah biaya life cycle. Tentu dalam life cycle ini kita nanti perlu hitung lagi ya, perlu di breakdown lagi nih. Dalam masa desain itu biaya yang keluar apa? Dalam masa operasional biaya yang keluar apa? Nanti ketika nilai akhirnya berapa? Itu perlu di hitung lagi. Ya, ini seperti yang yang dicontohkan sebelumnya ya, yang dikerjakan oleh senior kalian di skripsi mengenai perbandingan life cycle cost conveyor belt di unit produksi semen dibandingkan antara yang bikin sendiri dengan yang beli. Itu life cycle cost-nya lebih menguntungkan yang mana? Ya, jadi kalau ada pilihan, ya kita hitung dua-duanya, alternatif 1, alternatif 2. Biaya yang muncul di sini, mulai desain, ini berapa ya. Investasi yang tadi ya, seluruh biaya yang di awal tadi ini perlu dipertimbangkan. Investasi yang pertama berapa, yang kedua berapa. Terus tadi apa, operasional ini berapa. Terus nilai sisa, nah, masing-masing berapa? Nanti dibandingkan ya antara alternatif 1 dan 2 itu lebih menguntungkan yang mana. Itu adalah biaya life cycle cost. Kemudian ada juga jenis biaya awal, operational maintenance, dan disposal ya, udah kita bahas ya. Intinya kalau first cost atau biaya awal itu seluruh biaya yang diperlukan untuk investasi awal. Ya, jadi biasanya biaya investasi awal ini ya cuma di awal aja, waktu operasional sama disposal udah nggak keluar lagi. Gitu. Terus kalau biaya operasional apa aja? Ya, yang sehari-hari ya operasional, misalnya ketika udah habis beli mesin, kan butuh yang mengoperasikan tuh, berarti butuh tenaga kerja, butuh material, butuh perawatan, terus butuh overhead, butuh energi, bahan bakarnya apa, butuh logistiknya. Nah, pokoknya semua yang berhubungan dengan operasional. Kalau biaya disposal, ini biaya ketika sistem itu udah nggak dipakai lagi gitu ya. Jadi misalnya adalah biaya atau ongkos tenaga kerja yang diperlukan untuk memindahkan item tersebut. Ya. Kemudian ada lagi klasifikasi biaya berdasarkan ada direct dan indirect. Nah, ini udah ahli nih teman-teman ya di estimasi biaya. Ada overhead. Ya, pokoknya intinya seluruh biaya yang berinteraksi langsung selama proses produksi, maka dia masuk di direct cost gitu ya. Kemudian yang tidak berinteraksi langsung masuk indirect cost ya. Yang tidak berinteraksi langsung itu misalnya kalau pegawai yang supervisor itu kan nggak berinteraksi langsung ya, cuman
melihat-lihat, memantau. Atau misalnya satpam. Satpam kan nggak sampai ikut aktivitas produksi. Atau yang manajer itu kan juga nggak mungkin langsung terjun bikin produknya sendiri kan. Nah, yang seperti itu masuk di indirect cost. Oke, overhead itu ongkos manufacturing selain ongkos langsung. Ya, di biaya lain-lain yang di luar biaya langsung. Oke, ini akan kita tes ya nanti ya untuk refresh teman-teman lagi. Ini masuk di biaya apa nih? Direct atau indirect? Oke, jadi kalau dalam struktur ongkos manufacturing itu begini ya komposisinya. Jadi sebuah produk itu ada harga jual, itu terdiri dari ini, ada yang namanya harga pokok penjualan ditambah dengan profit ya di sini, keuntungan. Nah, harga pokok penjualan ini terdiri dari harga pokok produksi ditambah dengan ini, administrasi dan penjualan. Ya, ketika harga pokok penjualannya total dari seluruh biaya produksi ya, mulai dari biaya produksi itu ya mulai dari belanja bahan, belanja material, gitu ya, ditambah dengan administrasi, ya umum dan administrasinya. Kemudian ya intinya itu ya, kalau harga pokok produksi itu terdiri dari ongkos dasar, bahan langsung, material langsung ditambah dengan overhead. Overhead itu bahan tak langsung, tenaga kerja tak langsung, dan lain-lain. Oke, kemudian ada klasifikasi biaya berdasarkan sifatnya ya. Ada yang fix, ada yang variabel. Ya, fix itu kalau berapapun jumlahnya dia nilainya tetap. Kalau variabel semakin banyak yang X ini adalah jumlah produksi ya atau kuantitas gitu. Kalau yang Y ini adalah biayanya, berapa cost-nya. Ya, jadi mau produksi 10, mau produksi 1000, ya bayarnya ya tetap gitu. Contohnya apa? Contohnya biaya depresiasi, pajak, sewa, bunga, lead bank, penelitian gitu ya. Mau produksi sedikit atau banyak nggak pengaruh. Yang namanya penelitian ya harus sesuai standar penelitian seperti yang ya sudah standarnya seperti itu. Kalau biaya variabel dia berbeda karakteristiknya. Dia menyesuaikan berapa kuantitas cost-nya. Jadi kalau produksi satu, nanti gambarnya gini ya, semakin banyak jumlah produksinya, ongkosnya juga bakal semakin tinggi. Contohnya belanja bahan, ya kan? Kalau produksi 10 ya belanja bahannya cuma buat produksi 10 ini aja, cuma segini. Tapi kalau produksi 1000 ya harus belanja sesuai dengan bahannya yang 1000 ini. Atau ada biaya semi variabel. Ini yang agak keduanya ya, di antara keduanya. Jadi biaya memiliki komponen tetap dan variabel. Misalnya ongkos tenaga kerja tetap pada kuantitas tertentu. Jika lebih maka termasuk ongkos variabel. Seringnya ini berlaku pada sistem lembur. Ya, jadi kalau misalnya dalam satu hari itu gajinya atau ongkos per hari itu misalnya berapa nih, misalnya 100.000 gitu ya. Terus nanti kalau ada lembur, biasanya lemburnya dihitung per jam. Misalnya lembur per jamnya 10.000. Nah, yang ini lembur per jam ini adalah biaya variabel yang satu hari 100.000 ini fix. Gitu. Makanya ketika digabung menjadi biaya semi variabel. Ini ya rumusnya total cost ya, itu adalah penjumlahan dari seluruh variabel fixed cost ditambah dengan variabel cost. Oke, ada lagi istilahnya ongkos rata-rata dan biaya marginal. Wah, ini belum ada rumusnya nih. Biaya rata-rata ini ya ongkos rata-rata
total output dibagi dengan kuantitas gitu ya. Jadi total outputnya misalnya total cost dibagi dengan kuantitas yang ada. Seperti itu. Jadi rata-rata. Jadi nanti ketemu ongkos rata-rata per unitnya berapa gitu. Terus ada biaya marginal. Biaya marginal ini tambahan biaya yang diperlukan untuk meningkatkan setiap kenaikan 1 unit output. Nah, ini berarti kita perlu untuk menghitung ya. Jadi kalau udah ketemu misalnya udah tahu ya total cost-nya segini itu untuk sekian produksi, untuk produksinya untuk X produksi. Nah, ini udah fix nih. Nah, tapi setiap ada kenaikan 1 unit, ini pasti akan berubah juga kan? Akan naik juga ya. Nah, biaya tambahan yang diperlukan untuk meningkatkan setiap kenaikan 1 unit output itu adalah biaya marginal. Oke, ada lagi yang incremental. Incremental ini adalah biaya yang timbul akibat adanya pertambahan atau pengurangan output. Biasanya merupakan hasil dari kegiatan produksi atau operasi. Jadi incremental cost itu merupakan biaya yang terjadi akibat sebuah keputusan. Nih ya, ini misalnya X, ini cost-nya, biaya marginal itu ya, misalnya. Ya, jadi kalau ada kenaikan ya, pertambahan atau penurunan kuantitas, nah ini ada biaya berpengaruh terhadap biaya. Misalnya perusahaan punya keputusan untuk mau meningkatkan kapasitas produksinya, yang awalnya cuma segini, mau ditingkatkan jadi segini. Nah, otomatis ketika ada keputusan untuk meningkatkan, keputusan baru di sini, ini ada biaya-biaya tambahan kan yang di sini ya. Biaya tambahan yang awalnya pengeluarannya cuma sampai sini, akhirnya jadi sampai sini. Nah, jadi ketika diputuskan mau menambah kapasitas, otomatis kan belanja materialnya nambah, belanja orangnya nambah. Nah, ini tambahan-tambahan itu masuk di sini. Ini adalah biaya incremental. Nah, terus ini klasifikasi menurut waktu nih. Ada past cost, ada sunk cost, ada future cost. Ya, past cost dan sunk cost ini sama-sama biaya masa lalu. Ya. Jadi biaya past cost ini biaya yang dikeluarkan di masa lalu dan tidak bisa diubah dengan keputusan atau kejadian di masa mendatang. Jadi yang lalu biarlah berlalu. Jadi ini nggak bisa diubah-ubah lagi dengan keputusan di masa mendatang. Nah, kalau sunk cost, biaya yang terjadi di masa lalu yang tidak akan berubah di masa yang akan datang, sehingga sering diabaikan untuk analisis ekonomi teknis. Ya. Jadi kalau past cost itu ya biaya yang dikeluarkan di masa lalu. Misalnya masa lalu 5 tahun yang lalu beli mesin gitu ya. Kan udah kadung beli, jadi tidak bisa dirubah dengan keputusan di masa mendatang ya. Jadi karena udah masa lalu, nggak bisa mempengaruhi keputusan di masa mendatang, kayak gitu. Sunk cost hampir serupa ya. Jadi contohnya saya misalnya mau beli motor, ya, motornya apa ya variannya. Jadi wis yang paling keren lah motor apa nih yang paling keren nih ya motor A gitu aja lah ya. Motor A itu harganya berapa nih 200 juta misalnya, terus saya udah DP motor A, saya udah DP biar 200 juta ini aman, maka salesnya minta DP dulu lah 5 juta untuk biaya biar apa biaya DP biar
pesanan kita aman kayak gitu. Terus sepulang dari DP ini, lihat-lihat lagi di showroom dan ada jenis motor B gitu. Ternyata motor B itu harganya cuma 60 juta gitu. Wah, ini mulai bimbang nih. Milih yang tetap yang motor A tadi apa ini speknya kurang sih, tapi harganya sangat terjangkau gitu, hampir sepertiganya. Nah, maka sang kosnya itu adalah ini, DP 5 juta ini. Jadi keputusan yang akan datang apakah saya akhirnya memilih motor A atau memilih motor B, itu 5 juta ini tetap nggak bisa berpengaruh, nggak berguna, nggak ada nilainya. Meskipun nanti pindah di motor B ya tetap aja hilang kayak gitu. Motor A ya tetap aja hilang juga gitu karena DP ya. Gitu. Terus ada biaya masa depan. Kalau biaya masa depan atau future ini estimasi yang dibutuhkan untuk masa mendatang. Jadi misalnya estimasi masa mendatang saya mau studi lanjut gitu. Kira-kira biayanya itu segini loh. Biaya untuk living cost, biaya untuk SPP, dan lain-lain. Jadi ini masih berupa estimasi. Ya, yaitu tadi adalah jenis-jenis ongkos ya. Nanti setelah kita tahu jenisnya, nanti kalau kita akan melakukan evaluasi ekonomi teknik itu akan memudahkan ya, memudahkan kita untuk bisa menganalisa seperti itu. Nanti ketika ada proposal, oh ini kira-kira biaya-biaya yang muncul atau ongkos-ongkos yang muncul itu ada ongkos apa aja sih, kayak gitu. Oke, kita lanjut ya, yang ongkos sudah selesai. Kita lanjutkan ke konsep yang kedua. Yang kedua tadi yang penting selain ongkos tadi adalah konsep kedua, periode ya. Kalau periode mah gampang, periode tinggal menyesuaikan umur ekonomisnya, produk atau proyek kita itu berapa. Jadi kalau mesin itu kan pasti ada umur ya, umur ekonomis ya. Jadi pasti ada umur ekonomisnya lah, ini untuk berapa tahun kayak gitu. Ini bakalan dipakai sampai berapa tahun kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah bunga. Nah, bunga ini adalah rasio yang dibayarkan terhadap pokok dalam suatu periode waktu dan biasanya dinyatakan dalam persentase dari pokok. Ya, pokok ini artinya adalah nilai pinjaman ya, atau nilai besaran uang pokoknya berapa gitu. Jadi kalau misalnya ada uang 100.000 ya, ini berarti pokoknya ya, pokoknya itu uang awalnya berapa? Pokok 100.000, terus bunga 1%. Berarti kan 1% dari 100.000 gitu. Berapa nih? 1.000. Nah, kayak gitu. Jadi nanti tingkat bunga adalah bunga yang dibayarkan, dinyatakan per unit waktu dibagi dengan pokoknya kali 100%. Jadi kalau bunganya ya 1.000 dibagi dengan 100.000 dikali 100%. Oh, 1%. Berarti bunganya 1% kayak gitu. Ya, jenis bunga ini ada yang sederhana, ada majemuk, ada nominal, ada efektif. Apa aja itu? Kalau sederhana, ya sesuai dengan namanya ya, sederhana. Jadi ya nilai bunganya itu ya cuman dihitung sekali aja. Sekali dihitung hanya dari induk tanpa memperhitungkan akumulasi dari periode sebelumnya. Ya, jadi ini sederhana, ini rumusnya ini. I sama dengan PIN, nih ya, I PIN. Bunga sama dengan induk yang dipinjamkan atau diinvestasikan ya. Misalnya tadi 100.000 diinvestasikan dengan bunga berapa nih? 6% selama kurun waktu 5 tahun.
Berarti bunganya berapa? Ya tinggal dikalikan seperti ini. Gitu. Nah, ini sederhana nih. Ya, kita cuman perlu informasi berapa bunganya, udah selesai. Terus diinvestasikan atau dipinjam selama berapa tahun. Udah selesai. Nah, ini ya. Jadi kalau bunga sederhana itu flat ini. Jadi meskipun nanti 5 tahun ya 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun ya tetap flat karena bunga yang dibayarkan tuh tetap per tahunnya ya. Jadi kalau tadi misalnya 6 ini jumlah hutang pada awal tahun 1000, bunga yang harus dibayarkan misalnya 160. Jadi jumlah hutang pada akhir tahun 1160 gitu. Itu ya. Jadi tadi rumusnya I sama dengan P I dikalikan dengan N. Gitu. Jadi misalnya ini 1000 atau 1 juta ya ini ya. Iya, 1000 ya ini titik. Oke, 1000. Terus I-nya kalau 160 itu berapa persen dari 1000? Berarti 16% ya. 16% dikalikan dengan N-nya 4 tahun. Gitu. Maka ini berapa nih? 16 kali 4, 640. Nah, bunganya aja 640. Jadi total jumlah yang harus dibayar oleh peminjam pada akhir tahun, ya ini, pokoknya di 1000 ditambah dengan bunganya 640. Maka sama dengan 1640. Atau kalau di breakdown per tahun bisa menggunakan tabel seperti ini. Di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, atau sama dengan menggunakan rumus IPIN ini. Itu untuk bunga sederhana. Yang kedua, kalau bunganya majemuk, majemuk itu artinya bunga berbunga. Jadi diakumulasikan tiap tahun itu bukan flat bunga yang dibayarkan, tapi berupa akumulasi dari tahun atau bulan sebelumnya, periode sebelumnya. Gitu. Jadi contohnya kalau ini tadi dari 1000 bunga yang harus dibayar 160, maka di tahun kedua udah nggak 160 lagi, tapi 16% dikali yang jumlah yang ini. Nah, akhirnya 185,6 dijumlah lagi dengan pokoknya. Dengan yang sebelumnya ini ya. Yang sebelumnya ini. 185,6 ditambah yang sebelumnya 1160, 1345. Ini dikalikan 16% lagi. Jadi ini gitu. Dijumlahkan dengan bunga pada periode sebelumnya. Dikali lagi 16%. Seperti itu. Nah, yang sering terjadi sekarang ini ya, kalau aktivitas meminjam di bank ataupun di mana itu, di aplikasi-aplikasi yang sekarang banyak banget itu, nah itu kebanyakan pakai yang majemuk ini, bunga berbunga. Jadi nggak flat gitu ya, jarang ya yang flat, mungkin ada beberapa bank syariah yang flat gitu ya. Untuk KPR itu misalnya flat selama 5 tahun, kayak gitu. Tapi yang paling banyak ini yang bunga majemuk, bunga berbunga, seperti itu. Gitu, kita bisa hitung per tahun ya, sesuai dengan tabel ini. Ini sama dengan yang sebelumnya, cuman di sini ada rumusnya. Jadi rumusnya itu adalah kalau bunga majemuk itu adalah I sama dengan pokok dikali dengan bunga dipangkatkan dengan N. Nah ini ya bedanya, ya bedanya di sini. Bedanya ada di N-nya yang tadi sebagai pengali, sekarang jadi pangkat. Gitu. Oke, mungkin itu dulu ya. Kita apa namanya di pertemuan ini fokusnya pada oke deh. Ini kita lanjutkan bentar lagi deh biar ada PR untuk
bisa mengerjakan tes ini. Oke, jadi setelah tahu bunga gitu ya, ini nanti penting untuk kita bisa menghitung arus kas atau cash flow. Ya, jadi ini adalah konsep yang penting juga ketika kita menganalisa ekonomi teknik. Itu yang penting adalah pertama menggambar N ini ya, periodenya. Periode ke-0, 0 itu adalah saat ini, awal periode ke-1, terus periode 1, 2, sampai ke N. Nah, nanti cara menggambarnya ya, arus kas itu adalah keluar masuknya uang gitu. Ini menggambarkan penerimaan dan pengeluaran. Ya, kalau dia penerimaan digambarkan panah ke atas. Gitu ya. Ini ya. Kalau dia pengeluaran maka digambarkan dengan panah ke bawah. Seperti itu. Oke. Nah, net cash flow ini adalah jumlah dari inflow dan outflow yang terjadi pada waktu yang sama. Jadi ini ya, kalau ini nanti ada pas di waktu yang sama ada pendapatan dan pengeluaran, nanti kita perlu hitung dulu net cash flow-nya berapa. Oke. Nah, ini adalah contoh ilustrasi dari kasus yang sebelumnya tadi. Ya, kita sudut pandangnya, jadi ini tergantung sudut pandangnya nih, menggambar cash flow. Karena penerimaan bagi yang hutang ya, misalnya yang hutang itu kalau dapat uang hutangan kan dia penerimaan, tapi bagi yang menghutangi itu kan jadi pengeluaran kayak gitu. Jadi bagi peminjam dia dapat inflow nih 1000 ini. Tapi bagi yang meminjamkan dia kan keluar uangnya 1000. Ya, kebalikannya ya. Seperti itu. Kemudian nanti ada bunga-bunga yang terjadi di antara sepanjang waktu ini. Kalau flat tadi 160, 160, 160, maka di tahun keempat ini 1.160.000. Gitu. Ya, ini dianggap di sini juga ada 160. Kemudian peminjam ini di tahun keempatnya, di tahun akhirnya masa periodenya dia harus mengembalikan kan 1 juta tadi. Di sini diasumsikan tidak ada bunga. Nah, makanya ini net cash flow-nya 1.160 dijumlahkan. Sama dengan sudut pandang lender ya, tinggal kebalikannya aja. Oke, nah setelah tahu prinsipnya cash flow, bunga dan ongkos tadi, silakan teman-teman bisa untuk mengerjakan tugas di sini ya. Cepet-cepetan, nanti kita bahas di pertemuan di kelas di Google Meet. Oke ya, jadi langkah yang harus dilakukan, gambarkan arus kasnya gitu per periode, terus arus kasnya yang keluar apa, inflow outflow-nya seperti apa, kayak gitu ya. Sehingga kita bisa jawab atau kita bisa hitung berapa jumlahnya, kayak gitu ya. Silakan gunakan rumus yang bunga tadi, ini yang karena yang ditanyakan adalah bunga ya, seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan pada pertemuan hari ini, sampai situ saja. Nanti selanjutnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.